Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga Champions babak 16 besar leg pertama antara Liverpool versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 2-5. Dengan kemenangan ini teman-teman berarti dalam 7 pertemuan terakhir Liverpool tidak bisa menang lawan Real Madrid. Dan jujur, saya kaget dengan hasil akhir ini teman-teman. Saya sama sekali gak menyangka bahwa Real Madrid akan bisa menang di kandang Liverpool. Itu pun dengan berhasil mencetak total 5 gol setelah mereka tertinggal 2-0 lebih dulu. Karena jika teman-teman mendengarkan analisa saya di konten preview untuk pertandingan ini, saya jelaskan bahwa Real Madrid di pertandingan ini tidak full team. Dan biasanya ketika Real Madrid tidak full team, mereka sulit meraih kemenangan. Saya mengatakan sulit, bukan berarti tidak mungkin. Sedangkan Liverpool yang dalam 2 pertandingan terakhir mereka bisa meraih kemenangan tentu punya ambisi untuk mengalahkan Real Madrid. Setelah mereka dalam beberapa pertandingan terakhir sulit untuk menang lawan Real Madrid dan juga tahun lalu kalah di pertandingan final dengan skor 1-0 secara menyakitkan karena kan memang Liverpool yang mendominasi jalannya pertandingan. Tapi ya memang counter attack dari Real Madrid sangat mematikan ya teman-teman sehingga mereka bisa menang di pertandingan final tahun lalu. Jadi ya saya memberikan persentase untuk pertandingan ini 55% bagi Liverpool dan 45% bagi Real Madrid. Jadi mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapin oleh para pemain Real Madrid, feeling saya Liverpool mungkin menang dengan skor tipis atau pertandingannya berakhir dengan hasil imbang. Kemudian nanti di Bernabeu baru Real Madrid akan meraih kemenangan lawan Liverpool dan juga lolos ke babak perempat final. Seperti itulah feeling saya teman-teman. Dan ternyata saya salah. Ya bagus juga saya salah. Karena salah hanya mencetak 1 gol dan ternyata para pemain Liverpool juga banyak melakukan kesalahan di lini pertahanan yang bisa juga dimanfaatkan oleh para pemain Real Madrid yang tampak jelas secara mental jauh lebih tangguh daripada para pemain Liverpool. Karena setelah Vinicius Junior mencetak 1 gol itu tampak jelas para pemain Real Madrid yang mengambil alih kendali permainan. Dan yang anehnya Alisson pun melakukan kesalahan yang serupa sehingga juga bisa dimanfaatkan oleh Vinicius Junior. Meskipun ya ada andil juga dari Joe Gomez yang memberikan back pass ketika Alisson itu sebetulnya dalam situasi yang tidak menguntungkan untuk menghalau bola atau memberikan passing kembali ke rekan yang lain. Jadi memang ketika 2 penjaga gawang itu melakukan kesalahan, seharusnya para pemain di lini pertahanan bisa bermain lebih rapat lagi. Dan itu yang sebetulnya dilakukan oleh para pemain Real Madrid tapi tidak dilakukan oleh para pemain Liverpool. Karena jika teman-teman perhatikan, ada ruang yang terbuka di antara para pemain Liverpool yang bermain di lini pertahanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Real Madrid untuk total mencetak 5 gol. Terlepas dari 1 kesalahan yang dilakukan Alisson, sisa gol dari Real Madrid itu adalah murni dari proses teamwork para pemain mereka. Ya tentu bagi kalian yang merupakan haters dari Real Madrid akan mengatakan bahwa Real Madrid menang ya hoki ini karena kan ada kesalahan tuh dari para pemain Liverpool. Ya tapi jika kalian punya akal sehat, maka kalian bisa melihat bahwa sebetulnya para pemain Liverpool tidak mampu untuk mengatasi pressure dari para pemain Real Madrid dan juga variasi serangan yang dibangun oleh para pemain Real Madrid yang membuat mereka kocar-kacir bukan saja di lini pertahanan tapi juga di lini tengah mereka. Jadi purely Real Madrid itu bisa menang karena mereka bermain secara taktis. Seperti apa taktik dari Carlo Ancelotti? Awalnya memang gak berjalan dengan mulus. Kenapa? Karena mereka coba untuk build up serangan dari lini pertahanan yang berkali-kali bisa dipres oleh para pemain Liverpool yang bermain dengan mengandalkan garis pertahanan yang tinggi. Betul kan teman-teman? Karena sulit sekali bagi para pemain Real Madrid untuk keluar dari pressure para pemain Liverpool. Berkali-kali mereka kehilangan bola di ruang pertahanan mereka sendiri atau juga di lini tengah sehingga mereka lebih sering memberikan back pass ke penjaga gawang yang akhirnya bisa dimanfaatkan kan oleh Salah ketika Courtois melakukan kesalahan. Nah dari starting lineup yang saya bingung nih teman-teman, kenapa yang dipilih adalah Gomez bukan Matip? Padahal di konten preview sudah saya jelaskan kemungkinan lineup bahwa sepertinya Van Dijk dan Matip yang akan bermain di center back, tapi ternyata yang dipilih adalah Gomez. Nah ini salah satu weak point dari Liverpool karena tampaknya kerjasama antara Gomez dan Van Dijk itu tidak berjalan secara baik di pertandingan dini hari tadi. Sedangkan Robertson dan juga Trent Alexander-Arnold bermain terlalu ofensif, itu yang juga bisa dimanfaatkan oleh para pemain Real Madrid.
Kalau di Real Madrid, seperti yang saya jelaskan juga di konten preview, sebetulnya defense mereka solid. Karena mereka nggak banyak kemasukan gol juga sejauh ini. Tapi kesulitan mereka adalah dalam urusan melakukan finishing. Mereka biasanya sudah bisa merancang sebuah serangan yang bagus, tapi finishingnya tidak sempurna. Nah, bagusnya di pertandingan dini hari tadi, finishing mereka luar biasa, sempurna, excellent. Bahkan dari 6 peluang yang mereka hasilkan, 6 peluang yang berbahaya, mereka bisa total mencetak 4 gol. Kan satu itu kan kesalahan dari Alisson ya. Jadi ya itu sebetulnya bukan dari segi kerja sama para pemain Madrid, tapi memang kesalahan dari Alisson. Tapi ya ada kontribusi dari Vinicius Junior juga kan yang terus mengejar bola, jadi dia tidak menyerah. Dan di menit-menit awal, para pemain Real Madrid itu sebetulnya kewalahan mengawal Salah. Dan saya melihat sepertinya ada masalah bagi David Alaba ya di babak pertama itu, sehingga berkali-kali itu dia out of position dan bisa dilewati oleh para pemain Liverpool, Trent, Salah atau juga Henderson. Sebelum akhirnya dia ditarik keluar, mungkin juga dia tidak fit 100%. Ketika Nacho masuk lebih solid pertahanan dari Real Madrid. Nah, dengan mengandalkan garis pertahanan yang tinggi, juga para pemain Liverpool cepat memberikan umpan ketika mereka sudah masuk ke ruang pertahanan dari Real Madrid. Maka itu mereka bisa mencetak gol dengan peluang pertama mereka dari Darwin Núñez. Ketika para pemain Real Madrid hanya terpaku melihat pergerakan dari Salah dengan bola, mungkin mereka menyangka Salah akan melakukan pergerakan cutting inside, tapi ternyata Salah memberikan umpan dan Darwin Núñez bisa melakukan finishing yang sempurna. Bagus banget ini golnya ya, apalagi Núñez kan sekarang sudah mulai mencetak gol. Ya ini momentum ini sebetulnya sudah berada di pihak Liverpool, karena dengan unggul begitu cepat, ya seperti yang juga saya jelaskan nih, saya lagi-lagi ulangi nih penjelasan saya di konten preview. Karena ketika saya menjelaskan bahwa, atau saya tegaskan bahwa persentasenya 55% bagi Liverpool dan 45% bagi Real Madrid, saya juga tegaskan bahwa Liverpool harus mencetak gol secara cepat dan mengambil alih tempo permainan. Sebetulnya itu sudah mereka lakukan. Núñez sudah mencetak gol kan, tadi sudah saya jelaskan proses golnya di menit keempat. Kemudian kesalahan dari Courtois, Salah mencetak gol. Sebelum itu juga Salah hampir mencetak gol. Jadi momentum itu sebetulnya sudah berada di Liverpool, tapi mereka lengah ketika para pemain Real Madrid memilih memainkan umpan-umpan terobosan secara cepat ke lini depan. Jadi mereka tidak mau lagi membangun serangan dari lini pertahanan yang berkali-kali diblok oleh para pemain Liverpool. Ketika mereka banyak bermain direct passes, disitulah mereka mulai bisa membuka pertahanan dari Liverpool. Sehingga ketika Benzema memberikan bola kepada Vinicius Junior dalam situasi yang sulit. Nah ini yang saya bingung, kenapa para pemain Liverpool tidak mengawal Vinicius Junior? Karena dialah pemain yang paling berbahaya. Dialah pemain yang paling perlu dijaga di setiap pertandingannya. Jadi di La Liga itu Vinicius Junior adalah salah satu pemain yang biasa dikasarin ya. Nah ketika dia memang dikasarin, dia akan sulit berkembang. Bukan berarti para pemain Liverpool harus bermain kasar dengan Vinicius Junior, tapi pengawalannya harus ketat. Jadi harus ada man marking, mau tidak mau. Perlu dilakukan itu kepada Vinicius Junior. Karena kan dia memang lebih banyak beroperasi di area pertahanan tim lawan. Jarang banget kan dia ikut bertahan. Maka itu pertahanan sebelah kiri dari Real Madrid itu terbuka di menit-menit awal di pertandingan ini. Dan ketika dia mendapatkan bola, lihat dong, dia cari angle, dia bisa melakukan finishing. 2-1, ya inilah, mulailah keluar semangat dari para pemain Real Madrid. Sepertinya mereka yakin mereka bisa mencetak gol, menyamakan kedudukan. Dan sebelum itu sebetulnya sudah ada peluang lagi kan bagi Liverpool. Yang Henderson masuk, terus kemudian shot dari tendangan dari Darwin Núñez bisa diblok oleh Carvajal dan dihalo oleh Eder Militao. Dan kemudian ya itu dia, blunder dari Alisson, ya tentu andil juga dari Joe Gomez. Saya kira Joe Gomez itu akan menghalau bola. Karena sangat beresiko ketika ada Vinicius Junior yang mengejar. Tapi dia memberikan back pass dalam situasi yang tidak menguntungkan, tentu sulit bagi Alisson untuk menghalau bola. Dan betul ketika dia coba untuk menghalau bola atau memberikan passing lagi ke rekan yang lain, justru terkena Vinicius Junior, padahal Vinicius Junior sudah tidak melihat lagi umpan atau bola yang coba dilepas oleh Alisson. Jadi Vinicius Junior mungkin tidak menyangka juga akan terkena kakinya. Dan ketika sudah 2-2, di situ saya bisa melihat mental para pemain Liverpool sudah down. Setelah 2-1 terlihat mereka goyang, tapi sudah 2-2 udah down mental mereka. Maka itu kemudian Real Madrid yang mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol. Kan lihat dong Valverde itu. Sudah free dia, sayang tendangannya off target. Nah di babak kedua yang menghancurkan Liverpool itu adalah gol cepat ketika Modric memberikan umpan kepada Militao, dan mana markingnya dari para pemain Liverpool? Gak ada yang marking Militao. Padahal dia di dalam kotak penalti. Sama seperti pada saat Vinicius Junior mencetak gol pertama. Di dalam kotak penalti, tapi tidak ada pengawalan, tidak ada pressing. Ya wajar Militao bisa melakukan finishing. Nah ketika sudah 2-3, udah ini pertandingan milik Real Madrid. Dan ketika para pemain Real Madrid itu diberikan keleluasan untuk bermain passing, disitulah bahayanya mereka.
ketika Carvajal, Rodrigo dan Benzema bertukaran passing dan kemudian Rodrigo bisa memberikan umpan kepada Benzema. Benzema lihatlah shooting dia. Ternyata deflected ya, terkena Joe Gomez. Sayang sekali. Bola berubah arah dan menjebol gawang dari Alisson. 2-4. Ya saya berharap kalau bisa 25 lah, ya kan? 25 itu sama dengan total jumlah gelar UCL ya, kalau 5 gol ya, seperti yang Benzema sudah dapat ya. Dan ternyata dia juga yang mencetak gol. Proses counter, kesalahan dari Fabinho yang kehilangan bola di tengah. Fatal itu kesalahannya. Dan Modric yang tampaknya semakin hari semakin muda. Lihat dia bisa ambil bola dari Fabinho, melakukan pergerakan cepat, bertukaran passing dengan Benzema. Kemudian Benzema memberikan bola kepada Vinicius Junior, atau kalau nggak salah dia sudah memberikan bola kepada Vinicius Junior dulu. Vinicius Junior memberikan kepada Benzema. Benzema bisa capping, lewatin Alisson, dan sebetulnya masih ada 2 pemain di garis gawang, tapi dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Luar biasa Wak Haji Karim Benzema, King Benzema, kembaran saya, senggol dong. Dan memang ya disinilah kita bisa melihat DNA dari para pemain Real Madrid ketika mereka bermain di Liga Champions, mereka akan tampil beda teman-teman. Dan memang ini adalah sebuah kejutan besar bagi saya sungguh gak menyangka. Saya bahkan gak ingat kapan terakhir kali Liverpool itu kalah di kandang sendiri dengan kemasukan total 5 gol. Gila, hebat sekali Real Madrid, tapi masih ada leg kedua. Dan kita tahu gol tandang ini tidak dihitung, jadi leg kedua juga para pemain Real Madrid harus fokus seperti di pertandingan leg pertama, dan tentu jangan sampai ada pemain inti mereka yang cedera ya. Jika nanti ada lagi beberapa pemain inti mereka yang cedera, ya itu nanti bisa dimanfaatkan oleh para pemain Liverpool. Liverpool sebetulnya bermain bagus, tapi hanya di 20 menit awal jalannya pertandingan ini. Setelah mereka kemasukan 1 gol, mental mereka terlihat goyang. Setelah kemasukan 2 gol, mental mereka drop. Dan saya tidak melihat para pemain Liverpool itu bisa fight di lini tengah seperti yang mereka lakukan di 15 menit awal jalannya pertandingan ini. Karena di 15 menit awal jalannya pertandingan ini, Camavinga terlalu sering kehilangan bola. Tapi setelah itu, Camavinga bermain dengan sangat nyaman di lini tengah dari Real Madrid. So famous Real Madrid. Kita tunggu leg kedua teman-teman, yang feeling saya juga akan berlangsung seru seperti leg pertama ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.